Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami, dimana lagi kalau bukan di Rapot Radio on Podcast. Tribuners, selama 30 menit ke depan Putri akan menemani sore hari kalian dengan sejumlah informasi, mulai dari informasi mengenai cuaca, kemudian ada jadwal kapal nantinya. Lalu akan ada info gempa dan juga info gelombang ya Tribuners. Jadi pastikan kalian stay tune sampai 30 menit ke depan nanti. Jangan kemana-mana, kalian bisa bergabung lewat kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Dan juga kalian boleh banget request informasi apa yang mau kalian tahu, nanti akan kita sampaikan. Mulai dari Pulau Buru ada, kemudian Maluku Tenggara juga ada, Maluku Tengah, lalu Kota Ambon apalagi. Jadi tinggal di komen-komen aja berita apa yang mau kalian tahu hari ini ya Tribuners. Dan juga untuk kalian yang mungkin mau kirim-kirim salam, boleh banget silakan ditulis aja di kolom komen. Dan juga yang mau ngucapin selamat ulang tahun buat saudara ataupun teman pasangan yang lagi ulang tahun, juga boleh banget nanti dibacain, siapa tahu tersampaikan ya kan. Nah Tribuners, seperti biasa ya di rapot itu akan kita mulai dengan informasi mengenai cuaca. Karena perlu banget kita tahu ya mengenai cuaca supaya yang mau bepergian bisa diancang-ancang ya. Apakah hari ini hujan atau kemarau. Nah, berdasarkan perkiraan dari BMKG untuk hari ini sendiri 8 Agustus itu hampir semua wilayah di Maluku hujan kecuali MBD yang cerah. Nah, yang pertama di Maluku Tengah itu cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 18 sampai 23 derajat Celcius Tribuners, dan kelembapannya di 88 sampai 99%. Sementara di Maluku Tenggara cuacanya juga hujan ringan dengan suhu udara 25 sampai 27 derajat Celcius. Lalu kelembapan udaranya di 79 sampai 89%. Sementara untuk Kepulauan Tanimbar itu cuacanya berawan dengan suhu udara 23 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapannya di 66 sampai 91%. Untuk Kabupaten Buru cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 21 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan udara di 82 sampai 97%. Untuk Seram bagian timur Tribuners cuacanya juga hujan ringan dengan suhu udara 21 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 82 sampai 98%. Untuk Seram bagian barat cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 21 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapannya di 84 sampai 98%. Untuk Kepulauan Aru Tribuners hujan ringan dengan suhu udara 23 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 74 sampai 99%. Nah, ini Maluku Barat Daya doang ya di antara beberapa daerah di Maluku yang cuacanya cerah dengan suhu udara 27 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 67 sampai 74%. Untuk Buru Selatan Tribuners cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 20 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 76 sampai 99%. Nah, Kota Ambon sendiri Tribuners ini prediksinya cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 23 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapannya di 79 sampai 97%. Tapi memang tadi sempat ada matahari yang muncul ya di siang hari tadi, walaupun paginya sempat hujan, habis itu mataharinya muncul. Dan sekarang untuk di Rumah 3 sendiri tuh lagi berawan ya Tribuners. Gimana di daerah kalian? Apakah hujan?
berawan ataupun cerah, bisa di komen-komen juga. Nah, untuk Kota Tual sendiri, Tribuners, itu hujan ringan dengan suhu udara 23 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 79 sampai 85%. Sementara untuk perkiraan besok 9 Agustus di Kota Ambon, Tribuners, untuk beberapa kecamatan kita punya informasi dari BMKG juga. Yang pertama di Kecamatan Nusa Niwe itu akan hujan ringan. Lalu di Kecamatan Sirimau juga sama, hujan ringan. Di Kecamatan Boguala juga hujan ringan, Teluk Ambon juga hujan ringan, Lei Timur Selatan juga hujan ringan. Jadi memang beberapa hari ini kita lagi kehujanan ya Tribuners. So untuk kalian yang ingin bepergian, yang motoran, jangan lupa untuk siapin mantelnya. Yang pejalan kaki jangan lupa juga untuk selalu sediakan payung. Berikutnya Tribuners, kita punya informasi gelombang. Dan hari ini 8 Agustus ada informasi tinggi gelombang untuk yang 1,25 sampai 2,5 meter atau dalam kategori sedang ya, itu berpeluang terjadi di beberapa perairan. Yang pertama di perairan selatan Pulau Buru, kemudian perairan Seram Timur di Pulau Gorong, lalu di Laut Banda, perairan Kepulauan Kai, perairan utara Kepulauan Aru, kemudian perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, dan perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, juga di perairan Wetar dan Laut Arafuru. Untuk risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran Tribuners, saran keselamatannya untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Lalu untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Next, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita punya info gempa Tribuners, dan per hari ini 8 Agustus hanya ada satu gempa untuk di Maluku ya yang terdeteksi oleh BMKG Stasiun Maluku. Yang pertama ya emang satu ya, di pukul 13.21 hampir setengah 2 waktu Indonesia Timur itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,4 yang terjadi di 15 km timur laut Tehoru, Maluku Tengah, dan juga di 46 km barat daya Kobisonta, Maluku Tengah, di kedalaman 47 km. Berikutnya Tribuners, kita punya informasi mengenai jadwal kapal. Yang pertama kita punya jadwal KM Pangrango yang akan tiba di Banda pada 9 Agustus besok jam 12 siang. Kemudian berangkat dari Banda 9 Agustus jam 2 siang. Lalu akan tiba di Ambon pada 10 Agustus di jam 5 pagi. Nah, nanti berangkat dari Ambon 10 Agustus jam 5 sore Tribuners, kemudian akan tiba di Banda pada 11 Agustus di jam 10 pagi. Nanti berangkat dari Banda 11 Agustus di jam 12 siang, kemudian akan tiba di Saum Laki pada 12 Agustus di jam 9 malam. Nanti berangkat dari Saum Laki 13 Agustus jam 1 dini hari, kemudian tiba di Banda pada tanggal 14 Agustus ya, jam 5 subuh. Nanti berangkat dari Banda 14 Agustus jam 7 pagi, kemudian tiba lagi di Ambon pada 14 Agustus di jam 10 malam. Next, kita punya jadwal KM Dorolonda Tribuners yang
berangkat dari Serui semalam, kemudian akan tiba di Jayapura pada 8 Agustus sebentar jam 8 malam. Kemudian selanjutnya ada jadwal KM Ciremai yang tiba di Jayapura pada 8 Agustus di jam 8 malam nanti. Kemudian akan berangkat dari Jayapura itu jam 2 nanti ya, udah masuk tanggal 9. Nanti tiba di Serui lagi pada 9 Agustus jam 10 malam besok Tribuners. Kemudian berangkat dari Serui 9 Agustus di jam 23.59. Lalu akan tiba di Sorong pada hari Minggu 10 Agustus di jam 11 malam. Nanti berangkat dari Sorong 11 Agustus jam 1 dini hari Tribuners, kemudian akan tiba di Ambon pada 11 Agustus di jam 11 malam. Nanti berangkat dari Ambon 12 Agustus jam 2 pagi, kemudian akan tiba di Bau-Bau pada hari Rabu 13 Agustus di jam 2 pagi. Lalu berangkat dari Bau-Bau 13 Agustus jam 4 subuh dan tiba di Makassar pada hari Rabu 13 Agustus jam 7 malam. Nanti berangkat dari Makassar 13 Agustus jam 9 malam lalu tiba di Surabaya pada hari Jumat 15 Agustus di jam 1 dini hari. Nanti dari Surabaya itu berangkatnya jam 3 pagi hari Jumat 15 Agustus, kemudian tiba di Jakarta atau Tanjung Priok pada hari Sabtu 16 Agustus di jam 5 pagi. Next kita punya jadwal KM Sangyang Tribuners yang berangkat dari Ternate jam 5 sore tadi tanggal 8 ya, kemudian akan tiba di Bacan atau Babang pada 9 Agustus besok di jam 5 pagi. Lalu nanti dari Bacan berangkatnya 9 Agustus jam 8 pagi dan tiba di Sanana pada tanggal 10 di jam 6 pagi. Nanti dari Sanananya berangkatnya 10 Agustus di jam 8 pagi lalu akan tiba di Namlea pada 10 Agustus di jam 9 malam. Nanti berangkat dari Namlea 10 Agustus jam 11 malam, kemudian tiba lagi di Ambon pada tanggal 11 di jam 9 pagi. Lalu berangkat dari Ambon 11 Agustus jam 1 siang, kemudian tiba di Banda 12 Agustus di jam 5 pagi. Nanti dari Banda berangkat 12 Agustus di jam 7 pagi, kemudian tiba di Geser pada 12 Agustus di jam 5 sore. Lalu dari Geser berangkatnya 12 Agustus di jam 7 malam, kemudian tiba di Fakfak pada 13 Agustus di jam 8 pagi. Nah, dari Fakfak nanti berangkatnya 13 Agustus jam 5 sore, kemudian tiba di Geser lagi pada 14 Agustus di jam 6 pagi. Selain itu juga Tribuners kami punya jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi untuk kapal ke Buru Selatan. Itu hanya ada di hari Senin dan juga Kamis, yaitu kapal Cantika Lestari 5E dengan rute Ambon, Ambalau, Namrole dan juga Leksula. Lalu kapal ke Pulau Buru ada Cantika Lestari dan juga ya Cantika Lestari beroperasi itu setiap hari ya dari Ambon menuju Namlea, begitupun sebaliknya. Lalu untuk ke Maluku Utara itu ada di hari Selasa ya, ada Cantika Lestari 10C yang berangkat pada pukul 12 siang dengan rute yang dilayani itu Ambon, Buano, Kobi Sadar dan juga Weda. Lalu juga di hari Kamis ada kapal Cantika Lestari dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Ternate, Sofifi dan juga Manado.
Nah, untuk kapal ke Maluku Barat Daya Tribuners untuk hari Senin ada Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang yang berangkat pada pukul setengah 8 malam. Untuk kalian yang mau ke Pulau Buru juga tadi selain bisa menggunakan kapal cepat di Pelabuhan Slamet Riyadi, kalian juga bisa menggunakan ferry yang ada di Pelabuhan Galala. Tapi untuk saat ini ferry yang melayani rute Galala Namlia dan juga Namlia Galala itu yang beroperasi hanya satu. Jadi malam ini itu tidak ada yang dari Galala, hanya dari Namlea menuju Galala yaitu KMP Era 6. Lalu juga untuk kalian yang mau ke Seram bagian barat ya Tribuners, itu bisa menggunakan ferry yang ada di pelabuhan penyeberangan Liang menuju Waipirit. Itu ada 13 trip dengan 4 ferry yang beroperasi dari mulai setengah 6 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Nah, untuk yang mau ke Maluku Tengah juga bisa dari pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Amahai. Ada kapal cepat milik PT Pelayaran Dharma Indah. Sementara untuk ferinya yang biasa beroperasi dari Tulehu menuju Ida Marina Masohi sementara lagi docking ya Tribuners. Oke, itu untuk jadwal kapal. Next kita akan bacain beberapa berita yang kita highlight di sini. Akan ada sekitar 3 berita ya yang mau diinformasikan untuk Tribuners. Yang pertama Tribuners, kita punya berita mengenai pemerintah yang menargetkan 2 juta pasangan harus menikah per tahun 2025. Wow, ini targetnya pemerintah ya. Jadi untuk kalian yang lagi pacaran sebelum kadaluarsa mending digaskan ya. Jadi Tribuners, Kementerian Agama atau Kemenak itu menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai 2 juta pasangan pada tahun 2025. Nah, target ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Abu Rohmat saat memberi pembinaan kepada ASN Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Jawa Barat kemarin. Nah, dia mengungkapkan bahwa penghulu itu perlu menetapkan target pencatatan nikah baik bulanan maupun tahunan. Jadi penghulu dimanapun ya. Jadi untuk kalian yang mau nikah itu selain untuk diri kalian, nah kalian juga termasuk mempermudah ya target dari para penghulu. Nah, dikatakan bahwa para penghulu ini harus memasang target dan tidak boleh angkanya turun dari tahun kemarin. Harus naik per bulan dan juga tahun ke tahun. Dan harus dicatat bahwa Juli kemarin itu jumlahnya berapa, kemudian Juli tahun lalu jumlahnya berapa, diusahakan untuk kalau bisa naik jumlahnya. So ya harus buru-buru ya yang udah 5 tahun, 6 tahunan pacaran. Nah, Kemenak ini juga Tribuners mendorong berbagai program layanan seperti nikah massal dan juga program gas nikah. Nah, gas nikah sendiri ini adalah gerakan sadar pencatatan nikah ya. Merupakan program dari Kementerian Agama yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di kantor urusan agama atau KUA. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa ada juga orang yang menikah meskipun secara agamanya sah tapi tidak tercatat di KUA.
Nah, program ini juga Tribuners mencakup edukasi tentang prosedur dan manfaat pencatatan nikah serta memberikan solusi bagi pasangan yang sudah menikah secara agama namun belum tercatat secara hukum. Nah, pemerintah juga melakukan inisiatif ya jemput bola bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses layanan pencatatan pernikahan. Dia juga mengatakan bahwa tugas penghulu dan juga ASN Kemenak ini merupakan amanat negara yang tidak bisa dianggap ringan. Katanya, jika ada penghulu yang keberatan menaikkan target, maka perlu dilakukan pendekatan secara persuasif. Nah, target 2 juta pencatatan nikah ini Tribuner sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka pernikahan tidak tercatat. Dan tentu pencatatan pernikahan ini penting untuk menjamin hak-hak hukum dan juga perlindungan terhadap perempuan serta anak. Jadi gaskan ya kalian yang masih pacaran, yang udah lama-lama, kode keras. Next Tribuners, kita punya informasi ya, mengenai sidang kedua dari kasus dugaan provokasi dalam insiden pembakaran fasilitas milik PT Waragonda Minerals Pratama. Nah, sidang kedua ini Tribuners itu digelar pada hari Kamis kemarin 7 Agustus 2025 di Pengadilan Negeri Ambon, di mana terdakwa Satria Ardi Tuahan yang juga dikenal sebagai Kepala Pemuda Negeri Haya ini menyampaikan pembelaannya melalui penasihat hukum dalam agenda pembacaan eksepsi. Eksepsi terdakwa sendiri dibacakan secara bersama-sama melalui penasihat hukumnya yakni Fadli Pane, kemudian juga Subhan Namakule dan Dendi Yulianto yang telah memasuki nota keberatan. Dalam pembacaan eksepsi ini mereka menyoroti 4 poin utama yang menolak dakwaan jaksa penuntut umum. Yang pertama yaitu keberatan atas kewenangan pengadilan. Nah, tim penasihat hukum menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa perkara ini karena lokasi kejadian ini sendiri berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Haya. Ya karena memang hal itu terjadi di Haya yang merupakan Kabupaten Maluku Tengah. Mereka menilai bahwa pemindahan lokasi sidang tidak sesuai dengan prosedur pasal 85 KUHP lantaran jaksa tidak melampirkan alasan kuat seperti kondisi keamanan ataupun bencana alam serta tidak menyertai dokumen resmi pemindahan dari Mahkamah Agung atau Menteri Hukum Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, dakwaan itu dinilai kabur dan juga tidak cermat. Nah, dakwaan yang dijatuhkan kepada si Satria ini Tribuners dinilai kabur dan juga tidak memenuhi unsur formal sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum keliru mencantumkan status terdakwa sebagai saksi. Bahwa dakwaan dalam perkara Ekuo tersebut terdapat kekeliruan sehingga menimbulkan kerancuan dan juga kebingungan. Sehingga surat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Lalu yang ketiga, dakwaan dinilai tidak lengkap dan tidak jelas. Nah, penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam rentang waktu dari pukul
pukul 2 siang sampai dengan pukul 9 pada tanggal 16 Februari lalu pada saat kejadian. Nah, penuntut umum terkesan mengada-ngada dalam mengasumsikan terdakwa melakukan tindakan penghasutan. Maka surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam perkara tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga surat dakwaan demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Dan yang terakhir, Tribuners, status Satria ini sebagai pejuang lingkungan katanya. Nah, poin yang paling substansial dalam eksepsi ini adalah pengakuan bahwa Satria Ardi Tuahan ini adalah pejuang lingkungan hidup, bukan pelaku kejahatan. Ia disebut aktif mempertahankan ruang hidup pesisir negeri Haya dari aktivitas tambang pasir garnet milik PT Waragonda Minerals Pratama yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat tentunya. Tim hukum menegaskan bahwa penuntutan terhadap Satria ini melanggar pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Dan dari keempat poin itulah Tribuners mereka meminta kiranya hakim untuk memberi putusan sela dengan amar sebagai berikut. Ada 7 ya. Yang pertama itu mengabulkan nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan juga mengadili perkara ini. Lalu yang ketiga menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor perkara PDM bla 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 itu batal demi hukum dan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian menyatakan terdakwa Satria Ardi Tuahan adalah pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lalu yang kelima menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima tanpa harus memeriksa pokok perkara. Dan yang keenam menyatakan perkara pidana tersebut tidak dapat diteruskan. Yang terakhir memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa atas nama Satria Ardi Tuahan dari rutan segera setelah putusan tersebut. Nah, Satria ini sendiri Tribuners mengatakan bahwa dia tidak akan mundur dan kemarin sempat memberikan sedikit keterangan kepada awak media. Dia mengatakan bahwa pokoknya harus terus berjuang sampai titik darah penghabisan, karena dia mengatakan bahwa dia membela alam negeri Haya. Nah, untuk mengingatkan kembali ya Tribuners bahwa pada hari Minggu 16 Februari 2025 lalu itu terjadi pembakaran ya di perusahaan yang melakukan penambangan pasir garnet yaitu PT Waragonda Minerals Pratama, dan aksi itu diduga buntut pengerusakan dari sasi adat yang ditempatkan di depan pintu masuk perusahaan pasir garnet tersebut. Dan kebakaran itu sendiri mengakibatkan sejumlah fasilitas milik perusahaan ludes terbakar seperti pos keamanan, kemudian gedung perusahaan beserta perlengkapannya, ada ruang maintenance, lalu ruang laboratorium, 1 unit mobil Fuso, 1 unit motor trail, serta 1 unit mobil kijang milik karyawan, dan kerugian yang ditaksir itu mencapai 4,5 miliar rupiah. Oke Tribuners, terakhir kita punya informasi ini dari
Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT ya. Iya, serba otodidak, Irsan Lopulalan menciptakan karya luar biasa hanya dari percikan api. Seperti yang dapat kalian lihat di layar monitor Tribuners, ada karya seni dari Irsan Lopulalan, salah satu pelaku ekonomi kreatif yang berhasil menarik perhatian pengunjung dalam pameran SBT Expo dan Ekonomi Kreatif tahun 2025 di Seram Bagian Timur ya, di Kota Bula. Nah, bagaimana tidak ya Tribuners, hanya dari percikan api yang dipantulkan pada triplex dan paralon bekas, sebuah mahakarya yang indah mampu diciptakan dengan nilai seni yang luar biasa. Mungkin nanti video selengkapnya bisa kalian saksikan di Ambon hari ini ya. Sebentar bisa kalian lihat karya-karya dari Om Irsan Lopulalan ini. Tapi saat ini mungkin yang bisa dilihat hanya sebagian kecil ya yang tertampil. Nah, setiap pengunjung yang singgah di stand pameran milik Om Irsan ini selalu merasa puas dengan lukisan-lukisan yang dipajangnya. Nah, saat diwawancarai oleh jurnalis kami di lapangan Tribuners, Om Irsan mengatakan bahwa pertama kali memulai profesinya sebagai seorang seniman itu di tahun 2017. Dan kala itu dia baru membuat lampu hias, hanya membuat lampu hias ya. Namun seiring berjalan waktu, dia kemudian masuk ke komunitas pirografi Indonesia yang anggotanya dari berbagai provinsi. Nah, disitulah dia kemudian terinspirasi dan juga akhirnya mau belajar. Dia juga bahkan ya tidak memiliki dasar pengetahuan yang mendukung untuk profesinya itu. Namun berkat kemauan yang tinggi dan juga rasa ingin belajar ya, terus belajar, dia kemudian mampu menjadi salah satu yang terbaik dengan karya-karya yang dihasilkan. Nah, Om Irsan mengatakan bahwa semua itu otodidak, dia belajar dari teman-teman melalui WhatsApp, kemudian juga kadang nonton di YouTube, dan pada akhirnya bisa seperti sekarang. Tapi juga itu butuh kerja keras yang sangat luar biasa, karena cara kerjanya katanya itu cukup sulit ya, dan tidak semua orang ya bisa ya Tribuners, karena ini juga membutuhkan pastinya ya, membutuhkan konsentrasi dan juga ketelitian yang detail supaya bisa menghasilkan karya yang indah seperti yang dihasilkan oleh Om Irsan ini. Nah, selain itu juga Tribuners dikatakan bahwa untuk satu lukisan ukuran sedang saja Om Irsan ini bahkan menghabiskan waktu berhari-hari sampai berminggu-minggu untuk menciptakan hasil yang maksimal. Dia juga tentunya berharap agar talenta yang dimilikinya bersama dengan pelaku kreatif lain ya, pelaku ekonomi kreatif lain di SBT bisa mendapatkan panggung yang baik untuk memperkenalkan kemampuan mereka masing-masing. Nah, Om Irsan ini juga Tribuners kini telah mendirikan komunitas Landoalin Kreatif di Desa Sesar, Kota Bula, Kabupaten SBT. Jadi kalian yang mungkin mau belajar membuat lukisan-lukisan indah dengan modal percikan api ini bisa belajar lewat Om Irsan di komunitas yang didirikan tadi ya, Landoalin Kreatif di Desa Sesar, Kota Bula. Dan pastinya semoga Om Irsan dan kawan-kawan terus mendapat perhatian pemerintah dan semoga juga peminatnya banyak supaya bisa mendatangkan
pundi-pundi ya untuk Komirsan dan kawan-kawan. Oke Tribuners, kita udah agak overtime, jadi terima kasih banyak untuk kalian yang udah bergabung di kanal YouTube maupun juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Jangan lupa untuk saksikan rapot, nanti besok akan ada rapot juga atau hari Minggu. So selalu update informasi kalian di portal kami www.tribunambon.com ataupun juga ke berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan juga Twitter. Terdapat berbagai informasi dari berbagai daerah di Maluku dengan berbagai topik juga tentunya. Oke Tribuners, saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.